Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur setiap minggu kita bisa beribadah dengan tenang. Sementara di tempat lain ada orang-orang yang terancam bahaya dan sebagainya. Tentu kita bukan bersyukur karena kita lebih enggak bahaya daripada mereka. Tapi ini seharusnya mendorong kita untuk enggak taken for granted ya, untuk ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa beribadah. Saudara, ini adalah minggu reminiscere ya, minggu di dalam kaitan minggu Lent, minggu-minggu menjelang Jumat Agung, Prapaskah, dan kita akan merenungkan satu bagian dari Pasion Kristi yang diambil dari Matius pasal yang ke-26 yang tadi kita sudah baca ya. Nah, so ini pembacaan Alkitab untuk tahun ini saya mengambil dari losungan dari ayat-ayat yang dikhotbahkan ya. Jadi biasanya kita mengambil Mazmur, Gospel reading atau Epistle reading, dan kali ini kita pembacaan Alkitab mengambil dari ayat yang dikhotbahkan. Kalau kita akan teruskan pembahasan dari ayat-ayat yang dikhotbahkan ini, mungkin kita mesti bikin pembacaan ayat yang baru ya, mungkin either psalm reading atau epistle reading atau gospel reading, karena kalau tidak ya ini pembacaannya sama persis dengan yang kita renungkan. Tapi kali ini memang seperti itu dan kita akan minta pertolongan Tuhan dan apa yang kita renungkan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan boleh datang beribadah kepada Tuhan di dalam segala ketenangan untuk semua fasilitas yang kadang kami kurang mensyukurinya. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami hati yang melimpah dengan ucapan syukur, menjadi orang-orang yang tidak terus mengeluh dengan tekanan kesulitan yang ada dalam kehidupan kami, tapi belajar menjadi orang-orang yang menghitung anugerah Tuhan sehingga kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang cengeng, orang-orang Kristen yang selalu tidak puas, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa memasuki minggu-minggu Paskah dan kami minggu-minggu Prapaskah dan perenungan pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati, Tuhan hadir bersama dengan kami dan Tuhan menerjemahkan firman Tuhan di dalam konteks kebutuhan pergumulan kami masing-masing dan juga kami sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan. Engkau menopang hamba-Mu di dalam segala kekurangan, di dalam ketidaklayakan. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu dan Tuhan memberkati setiap daripada kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini adalah satu bagian yang sangat menggambarkan Yesus Kristus itu sebagai manusia sejati. Kadang-kadang kita waktu membaca di dalam bagian ini mungkin kita ada semacam perasaan heran deh. Sang anak Allah kok berdoanya bisa seperti ini gitu. Tapi saya pikir ada sesuatu yang kita perlu koreksi ya kalau kita berpikir seperti itu gitu. Karena sekali lagi ya, Yesus itu betul dia Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Di dalam kemanusiaannya yang sejati itu saya, di dalam kemanusiaannya sejati, satu-satunya perbedaan dengan saudara dan saya yaitu bahwa dia tidak berdosa. Tapi di dalam hal-hal yang lain ya, dia sama seperti saudara dan saya. Meaning dia juga bisa memiliki hati yang sangat sedih. Ini bukan berarti karena dia adalah anak Allah lalu dia untouched ya, dia tidak tersentuh gitu. Tidak tersentuh oleh kesedihan ya. Bukan itu saya, bukan. Allah itu adalah sumber segala sukacita, kita tahu ya. Sukacita yang sejati itu ada pada Allah dan sang anak Allah Yesus Kristus itu Allah sejati. Tapi kalau di sini dikatakan hatinya sangat sedih. Sesuatu yang sifatnya paradoksikal. Tapi sekali lagi ya saudara, justru dengan bagian-bagian seperti ini
pergumulan saudara dan saya nggak ada yang diomit ya di dalam kehidupan Yesus Kristus. Saudara dan saya mengalami kesedihan, Yesus juga selama di dunia dia juga mengalami kesedihan seperti saudara dan saya. Bahkan kesedihan yang demikian dalam sampai di dalam terjemahan ini dikatakan seperti mau mati rasanya. Ya. Mungkin terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris kita bisa ini ya saya terjemahkan so very sorrowful that I could die atau so very sorrowful that it is killing me. Ini bukan self pity ya saya bukan gitu. Ini bukan mengasihani diri sendiri gitu bukan. Tapi satu pergumulan yang sangat berat ya. Apa sih sebetulnya yang membuat Yesus sangat berat ya? Kita tahu saya di dalam zaman Romawi ya itu hukuman salib memang adalah satu penghukuman yang sangat kejam ya, dan itu sepertinya sudah dipikirkan demikian rupa ya sehingga bisa mencapai kekejaman klimaks gitu somehow ya. Ini talenta manusia ya brilliance daripada pemikirannya manusia tapi dipakai untuk memikirkan bagaimana menyiksa orang dengan sekejam mungkin itu. Menakutkan ya. Kepintaran manusia dipakai untuk itu ya. Dipakai untuk memikirkan bagaimana manusia itu bisa tersiksa secara klimaks gitu. Kepintaran itu dari Tuhan ya, itu diberikan oleh Tuhan, tapi dipakai untuk memikirkan kekejaman yang klimaks itu seperti apa. Tentu kita tahu kematian salib itu adalah kematian yang sangat menakutkan, betul. Gitu. Physical pain yang tidak terkatakan ya, itu di dalam hukuman itu memang sudah dipikirkan supaya orang itu enggak cepat-cepat mati ya. Gitu. Maksudnya tersiksana itu supaya lama gitu. Supaya penderitaannya betul-betul berat. Sekali lagi ya, kekejaman secara fisik dan tentu saja juga kematian itu sendiri. Tetapi kita percaya sebetulnya yang membuat Yesus sangat sedih sampai seperti mau mati rasanya itu ya terutama bukan physical pain ini, bukan itu. Kita nggak mau underestimate physical pain ini ya, tidak gitu. Tapi terutama yang membuat dia hatinya itu sangat sedih, yaitu dia akan terbuang dari Bapaknya. Bapaknya akan meninggalkan dia. Dan itu yang membuat Yesus itu sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya nggak tahu ya, di dalam pergumulan saudara, di dalam pergumulan saya juga gitu, apa yang membuat kita sedih sampai seperti depres ya, sampai seperti mau mati gitu ya, apa gitu, mungkin broken hearted gitu, mungkin kesulitan secara finansial ya, mungkin ditolak oleh orang, mungkin karena nggak dimengerti atau difitnah atau apa, bisa macam-macam ya. Tapi Yesus nggak pernah sedih sampai mau mati rasanya karena hal itu, tidak gitu. Itu bukan alasan Yesus kenapa dia sedih sampai mau mati rasanya, karena disalah mengerti, ditolak atau bahkan dianiaya, bukan itu, bukan. Tapi yang membuat dia sungguh-sungguh sangat sedih sampai seperti mau mati rasanya itu adalah kesulitan untuk melepaskan intimacy selama ini ya, with the Father, dengan Bapaknya. Saudara, kita punya emosi seperti ini enggak ya? Kalau kita membaca di dalam tulisan orang-orang Puritan, saya percaya mereka sincere ya. Mereka itu mengatakan ya, kita menderita nggak apa-apa, tapi kita mesti lebih takut kalau kita itu berdosa kepada Tuhan, mendukakan Tuhan. Kita mesti lebih sedih, kita mesti lebih khawatir ya tentang hal itu daripada kita menderita. Apalagi menderita fisik ya, sudah cuma menderita fisik itu. Ini kalimat kedengaran seperti kayak sombong sekali gitu ya. Tapi saya pikir orang-orang itu yang lebih mengerti emosinya Tuhan. Dan saudara dan saya dipanggil juga untuk bertumbuh ya di dalam emosi kita ya. Apa yang membuat saudara dan saya tertekan? Apa yang membuat saudara dan saya marah? Saudara marah karena apa? Saudara sedih karena apa? Saudara jengkel karena apa?
Yesus pernah marah, yaitu di dalam terjemahan bahasa Jerman pakai istilah ergrimmte sich. Dia itu, bahasa Indonesia pakai istilah maschul ya. Maschul itu ada, selain sedih tapi juga ada marah. Waktu dia menyaksikan kematian Lazarus, dia marah karena tidak seharusnya kematian ini terjadi. Tapi karena dosa sudah masuk di dalam dunia, maka kematian ini terjadi. Adakah kita marah seperti itu, saudara? Saudara dan saya sedih karena apa? Saudara dan saya tertekan karena apa? Saudara dan saya marah karena apa? Saudara, minggu-minggu Prapaskah ini adalah minggu-minggu yang indik kita bisa mengatakan minggu yang emosional. Tapi saya mau pakai istilah emosional di sini dalam pengertian yang positif ya, bukan di dalam pengertian yang negatif itu. Kalau kita di dalam minggu-minggu Prapaskah kita nggak tersentuh secara emosi kita, ya, secara afeksi. Saya pikir kita nggak sedang menghayati minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah itu seharusnya menguduskan afeksi dan emosi kita, ya. Mendekatkan kita kepada Yesus Kristus untuk mencicipi penderitaannya juga di dalam takaran kita masing-masing. Sekali lagi ya, saudara. Meskipun kematian salib itu adalah kematian yang sangat menakutkan, physical pain-nya itu tidak terkatakan, sangat tersiksa. Belum lagi rasa malu yang harus ditanggung, yaitu humiliation. Tetapi sekali lagi, saudara, yang membuat Yesus hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya itu adalah Bapa yang akan meninggalkan dia. Alangkah diberkatinya saudara kita kalau bisa memiliki emosi seperti Kristus. Alangkah diberkatinya ya jemaat ini kalau kita mengejar intimacy with the Father seperti Kristus. Saya membaca tafsiran dari R.T. France. R.T. France mengatakan satu kalimat yang indah ya menurut saya, dan ini kita bisa pelajari juga di dalam kehidupan kita ya. Dia mengatakan kira-kira seperti ini, Yesus tentu saja sudah tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib itu. Itu dia sudah tahu. Dia memberikan pengumuman kan ya, sampai 3 kali gitu. Pemberitahuan pertama, kedua, pemberitaan ketiga dan sebagainya. Berarti dia memang betul-betul tahu gitu. Dia jelas sekali waktu dia datang ke dalam dunia, dia datang memang untuk mati. Itu sangat jelas, Yesus sangat jelas dan fokusnya nggak pernah bergeser daripada itu. Tapi terus kemudian R.T. France mengatakan kalimat ini, the need to come to terms in emotion and will with what he has already known. Ada gap ya di sini ya. Dan kita, again, Yesus pun ya sebagai manusia yang sejati, kita bisa menyaksikan ada gap ini. Ini nggak bicara sinfulness ya, bukan. Sudah jangan salah mengerti ya. Tapi ini adalah mengakomodasi ya, kelemahan saudara dan saya sehingga kita ini seharusnya terhibur waktu membaca bagian seperti ini. Yesus sendiri tahu bahwa dia itu akan mati. Itu dia nggak pernah lupa, dia jelas sekali fokusnya memang harus ke sana. Gitu. Tetapi ada again ya, mengutip R.T. France, the need to come to terms in emotion and will, in affection and will. Kita juga bisa tahu banyak hal kan, dan ya tahu bahwa Tuhan itu memelihara, kita tahu kok gitu. Tahu bahwa kita itu harusnya hidup taat kepada Tuhan, tahu, kita tahu itu. Tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah gagal rencananya, tahu bahwa Tuhan itu memimpin sejarah, tahu, kita semua tahu itu kok, bukan nggak tahu gitu. Kita bukan cuma tahu, kita percaya juga gitu. Tetapi ya, sekali lagi ya, tetap ada the need to come to terms in emotion and will. Mengetahui Tuhan memelihara itu satu hal ya. Tapi come to terms in emotion and will. Saudara bisa ada damai sejahtera. Tahu bahwa Tuhan itu sanggup memelihara. Itu perlu pertumbuhan, saudara. Bahkan ya kita membaca ini di dalam kehidupan Yesus Kristus. So, kalau kita membaca di dalam aspek kemanusiaannya,
Indeed ada banyak hal yang kita itu sangat terhibur karena Yesus itu enggak bypassing proses ya, saya tidak. Saudara membaca dalam bagian kitab suci ya, ada banyak sekali bagian yang mengatakan bahwa dia juga bertumbuh ya. Ada kalimat mengatakan dia semakin dikasih Allah dan manusia, semakin, berarti ini ada dinamika, semakin. Kalimat yang hanya bisa dimengerti menurut perspektif manusia. Yesus belajar. Yesus bukan gak belajar, Yesus belajar. Dia katekisasi, seperti saudara dan saya. Dia ada bar mitzvah, Yesus. Dia menjejaki kehidupan yang dialami oleh manusia. Sehingga gak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagi Yesus Kristus. Kalau Yesus saja, again kutip arti Frans ya, need to come to terms in emotion and will. Ya apalagi saudara dan saya. Saudara, dalam kekristenan kita nggak bisa underestimate ini ya, pertumbuhan di dalam emosi dan will ini ya. Ada yang termasuk kita di dalam Reform tradition, kita indeed sangat menekankan aspek intelektualitas kan ya, pengertian ya. Itu penting sekali betul, kita belajar doktrin dan sebagainya. Sangat penting betul. Tapi kalau tidak disusul oleh pertumbuhan pengudusan emosi, ya, itu bukan true Christian spirituality. Kalau kita nggak mengerti apa artinya compassion, apa artinya mercy, ya, kalau saudara nggak bisa mengampuni, kalau saudara sedikit-sedikit tersinggung, marah dan sebagainya, I think ya itu cuma tahu saja gitu. Kita nggak tertarik dengan jenis kekristenan seperti itu gitu. Itu kekristenan yang sebetulnya menyesatkan. Membuat orang seperti kayak seolah-olah sudah tahu ya, tapi gak bertumbuh di dalam kehidupannya. Tahunya satu hal, yang menguasai emosinya adalah totally hal yang lain jadi dalam kehidupannya. Kalau kita dikuduskan di dalam Yesus Kristus, kita dikuduskan bukan cuma pengertian kita juga dikuduskan emosi dan kehendak. Sekali lagi ya, Yesus pun mengalami ini. Kita baca ya, ayat yang ke-39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kita pernah belajar doktrin Tritunggal, ya. Kita tahu di dalam doktrin Tritunggal ya, Allah itu satu, ya. Dia 3 pribadi. Ya. Dan termasuk yang di dalam kesatuannya itu adalah Allah itu pikirannya satu, bukan 3 ya. Kalau 3 itu berarti ya triteisme. Allah kehendaknya juga satu, bukan 3. Ya. Tetapi kenapa di dalam bagian ini kita membaca kok kehendak Yesus berbeda ya dengan kehendak Bapa. Bukannya satu harusnya kehendak Tritunggal. Kehendak Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan satu kan. Karena kehendak itu belongs to nature kan, belongs to substance. One substansia, one essensia, one nature, berarti ya satu kehendak. Jawabannya sederhana sih ya. Ya karena Yesus punya kehendak manusia. Dan bersyukur kita ada bagian ini. Sehingga di dalam Kristus kita bisa mengerti apa artinya taat kepada Bapa, apa artinya surrender our will, apa artinya kita menyangkal kehendak kita dan taat kepada kehendak Bapa. Apa sih yang seringkali menjadi musuh di dalam kehidupan kita? Perhaps musuh terbesar kali. Ya ego kita sendiri gitu, kehendak ya. Insist dengan kehendak kita sendiri. Gak ada kekristenan tanpa penyangkalan kehendak, itu gak ada. Orang mau diberkati, orang mau dipakai Tuhan, ya. Orang mau bergereja, berkembang dan sebagainya. Tapi insist dengan kehendak pribadinya. Ya. Omong kosong saya itu. Gak pernah ada itu kekristenan seperti itu. Ngomong seperti percaya kepada Yesus Kristus, tapi gak bersedia mati bersama dengan Kristus. Yang ada adalah hidup lebih driven by ego, driven by
one's own ego daripada cinta kepada Allah dan kehendaknya. Susah ya, susah. Kita mau kebangunan rohani, kita mau revival, kita mau pertumbuhan dan sebagainya. Tapi nggak ada penyangkalan diri. Itu mimpi, betul-betul mimpi. Mengikut Yesus itu ada harga yang saudara dan saya perlu bayar. Dan sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus itu membayar harga. To be precise, kita bukan diselamatkan karena kita membayar harga sih, memang bukan gitu. Karena Yesus yang sudah membayar lunas di atas kayu salib. Dia melakukan itu semua untuk saudara dan saya. Itu gratis, itu free. Saudara dan saya nggak pernah bisa beli. Dan gak pernah bisa bayar juga sebetulnya itu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengerti anugerah Tuhan, kalau itu bukan adalah anugerah yang murahan di dalam kehidupannya, dia membayar harga. Dia membayar harga dengan sukacita. Dia membayar harga karena dia mencintai Kristus. Kemarin di salah satu grup PA ini kita membahas undangan Yesus, "Come to me." All you yang heavy laden, berbeban berat, aku akan memberikan rest, kelegaan, istirahat kepadamu. Yesus memberikan rest dan dia mengatakan yoke yang dari dia dan burden yang dari dia itu enak dan ringan. Maksudnya apa, saudara? Memang ada burden, memang ada salib yang harus dipikul. Tapi memikul bersama dengan Kristus itu enak dan ringan. Tapi seringkali di dalam kebebalan kita, kita lebih tertarik dengan dunia yang enak. Kita tertarik dengan kehidupan yang penuh dengan comfort. Kita tertarik dengan hidup yang enjoyable, penuh dengan pleasure. Tapi bukan karena kita melakukan kehendak Tuhan, tapi karena kita ditawarin, diiming-imingin oleh dunia ini. Sudah, hidup ini singkat ya, hidup itu singkat gitu. Kita jangan menyia-nyiakannya untuk menggunakan kehidupan kita dengan hal-hal yang enggak berguna seperti ini. Banyak orang menyesal waktu di dalam hari kematiannya. Tapi sudah terlambat. Ada orang tulis ini kalimatnya sederhana gitu. Waktu di ranjang kematian, kayaknya nggak ada orang yang nyesel karena dia kurang lama nonton TV gitu misalnya. Kayaknya nggak ada sih gitu. Kenapa ya? Saya tontonnya kurang 12 jam gitu. Kenapa coba gitu? Kayaknya nggak ada, nggak ada. Nggak ada orang yang waktu sebelum mati ya, kalau dia waras ya, kecuali dia benar-benar sakit. Nggak ada orang pikir kenapa saya makannya kurang 3 sendok ya setiap hari gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Kenapa saya nggak main game lebih lama ya? Saya bukan berarti main game itu pasti totally sinful, bukan itu poin saya. Tapi nggak ada orang berpikir seperti itu, karena orang di ranjang kematian itu prioritasnya beres biasanya gitu. Tapi kita seringkali dalam kehidupan ini gak beres-beres ya, ini apa prioritasnya gitu. Sampai tunggu di dalam ranjang kematian baru terus beres tapi telat. Tapi setelah itu telat. Kalau orang bisa melihat kehidupannya di sini dan sekarang selagi saudara masih muda, tapi saudara bisa melihatnya dari perspektif ranjang kematian, saudara berbahagia. Melihat dari perspektif Getsemani bersama dengan Yesus Kristus. Apa sih yang penting di sini ya? Yesus bukan gak ada pergumulan di dalam bagian ini. Dia juga mengatakan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Meaning dia memang gak mencintai penderitaan sih. Enggak sih, dia bukan orang masokis lah, bukan gitu. Dia bukan makin menderita makin bangga seperti kayak highly religious gitu ya. Itu orang sakit namanya. Yesus bukan sakit jiwa, dia sangat waras. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi saudara, dia mengatakan bukan kehendakku, bukan yang ku kehendaki, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan total submission kepada the will of the Father.
Perhatikan cintanya kepada Bapa. Dia nggak memedulikan kehendaknya sendiri, bukan karena dia nggak ada kehendak, bukan. Dia ada kehendak, dia memiliki kehendak manusia yang berbeda dengan kehendak ilahi Bapa. Memang betul-betul berbeda. Kalau nggak berbeda ya nggak make sense kalimat ini. Saudara dan saya juga bisa memiliki kehendak kita sendiri kan ya, betul. Seperti Yesus juga memiliki kehendak sendiri kok, kehendak manusia. Tetapi di dalam Getsemani ini kita melihat penyangkalan diri. Kita melihat ego itu ditelan oleh cinta kasih kepada Bapa. Dan inilah kekristenan. Kekristenan itu bicara tentang orang yang waktu masih kanak-kanak ya, egonya besar sekali. Dia menyembah egonya. Driven by his or her own ego. Tetapi kalau dia bertumbuh ya, dia makin lama makin hilang. Dia nggak tertarik untuk menyembah egonya lagi, karena nggak penting itu. Karena itu cuma menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, menghalang-halangi pertumbuhan. Kontras kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, sudah membaca kontras dengan murid-murid. Murid-murid di sini mereka sedang tidur. Mereka sedang tidur. Sudah ini adalah minggu reminiscere sekaligus juga ini ya, minggu yang dengan tema Wachet und betet. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Murid-murid gagal di dalam menyangkal diri. Apa yang salah sih dengan tidur gitu? Sudah dan saya juga tidur kan ya. Tapi justru karena mereka tidur, tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, itulah yang akhirnya mengakibatkan mereka itu gagal so miserably. Kegagalannya mereka satu persatu scattered meninggalkan Yesus ya, sangat malu ya seperti ini. Petrus bicara gitu, sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Akan mati bersama dengan mana omong kosong. Kejatuhan ini bukan gak ada pendahuluannya. Kejatuhan ini sudah dimulai waktu gak berjaga-jaga dan gak berdoa. Ini persoalannya saya tadi pagi, interesting saya tadi pagi saya datang ke gereja Jerman ya dan mendengar khotbah ya. Lalu terus waktu masuk bagian ini ya, masuk bagian murid-murid yang gak berjaga-jaga dan gak berdoa tapi tidur. Terus oleh pengkhotbahnya dijelaskan demikian rupa sampai itu kayaknya bukan persoalan, tapi kita dibikin simpati sama mereka. Bingung saya dengan khotbah seperti ini gitu ya. Kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Di sini kayaknya nggak bisa ngomongin kelemahan manusia gitu ya. Tabu ya ngomongin kelemahan manusia ya. Humanistically incorrect kali ya. Gak bisa ya saya menegur dosa, gak boleh ya gitu ya. Gak ada tempat pembicaraan untuk bahwa ini adalah kegagalan. Yang ada adalah kita mesti mengerti mereka. Mungkin mereka juga karena ada todesangst juga. Mungkin mereka juga sudah kecapean kali ya atau apa gitu ya. Jadi kita dibikin simpati gitu. Kalau kita dibikin simpati sama kelemahan ini gitu ya, kita juga akan simpati dengan kelemahan kita sendiri gitu. Akan simpati juga gitu. Ya, saudara mesti mengerti ya kenapa saya ngantuk. Gitu. Saudara mesti mengerti kenapa saya mau tidur. Gitu. Saudara apa sih yang dilakukan mereka di sini ya? Menarik kalau saya boleh again refer to R.T. France ya. Ini kan Matius juga pakai istilah flesh ya. Flesh, roh itu penurut daging itu lemah. Nah istilah flesh di sini dipakai bukan di dalam pengertian seperti Paulus ya. Paulus kalau pakai istilah daging ya itu daging dikontraskan juga dengan roh betul gitu ya. Dan highly negatif ya sebetulnya di dalam tulisan Paulus gitu, flesh, kedagingan gitu kan. Saudara tahu lah saya nggak ada waktu untuk menjelaskan ini, tapi saudara mengerti gitu. Tapi di dalam Matius ya dia pakai istilah flesh ini seperti dikatakan R.T. France mungkin simply represents human weakness saja gitu ya. Ya tetap negatif sih memang, tapi nggak as negatif as tulisannya Paulus gitu. Secara vocabulary ya, human weakness. Apa sih lethargy.
Liturgi itu ya kadang-kadang dianggap seperti kayak ya gitu, iyalah suam-suam kuku gitu kan. Suam-suam kuku saya itu sanggup untuk membawa orang kepada kejatuhan. Saudara nggak harus melakukan dosa-dosa yang menakutkan sampai bagaimana gitu, misalnya blasfemi gitu misalnya. Nggak harus blasfemi sih ya, cukup dengan spiritual liturgy saja gitu. Cukup dengan saudara, saya kok rada males ya berdoa gitu. Cukup dengan itu saja gitu. Cukup dengan itu saja, lalu terus kemudian orang mengkhianati Yesus. Cukup sih. Menakutkan ya ini ya, dosa-dosa seperti ini ya. Justru karena subtle saya. Ini bukan seperti perzinahan ya, ini bukan pembunuhan, ini bukan pemerkosaan, bukan. Ini just simply spiritual liturgy. Enggak apa-apa lah, ini memang Tuhan ngerti lah, saya ngantuk. Karena itu di dalam balikannya saya istilah yang dipakai di sini ya, itu sebetulnya kurang kuat ya, termasuk di dalam bukan cuma terjemahan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Inggris juga. Waktu dikatakan di sini roh memang penurut ya, itu dalam bahasa Inggris pakai istilah willing ya. Sebetulnya willing itu kurang kuat saya untuk menerjemahkan bahasa aslinya gitu. Di dalam bahasa aslinya itu ya, artinya itu bukan cuma willing sih memang termasuk di dalamnya ya, kerelaan betul gitu. Tapi juga ada zeal dan komitmen saya. Ada zeal and commitment. Kalau cuma willing sudah tahu ya willing gitu. Maksudnya saya rela gitu. Rela sih one thing gitu ya. Tapi ini bukan cuma rela saya. Tapi dengan roh yang menyala-nyala. Lawan katanya persis lawan katanya liturgy kan ya. Spiritual liturgy lawan katanya apa ya? Roh yang menyala-nyala. Tanpa ini saya, tanpa roh yang menyala-nyala, ya itu tadi spiritual liturgy gitu. Orang adem ayem gitu ya, tenang-tenang gitu ya, chill, tenang lah, ngapain lu? Panik banget sih gitu ya, kena panik attack ya, tenang, sabar, gak usah cepet-cepet, santai saja gitu. Itu cukup untuk membuat murid-murid meninggalkan Yesus satu persatu meninggalkan Yesus, satu persatu. Arti Franz mengatakan, Petrus itu sebetulnya bukan lack of enthusiasm sih. Kalau dibilang enthusiasm dia sama ada. Yang dia lack itu sebetulnya adalah moral stamina. Gak ada Ausdauer di dalam Petrus itu. Entusiasme sih ada gitu ya. Sekalipun mereka semua meninggalkan, kalau aku tetap akan ada sih, entusiasme ada gitu ya. Tapi anget-anget tai ayam gitu. Ini orang yang cuma terbakar di dalam 2 menit doang gitu ya. Terus setelah itu selesai, dingin lagi, lethargic. Sekali lagi ya true Christianity tentu ada entusiasme ya. Tapi yang gak kalah penting juga, Ausdauer and stamina itu saya. Ada saat-saat padang gurun yang gak gampang untuk dilalui ya. Ada spiritual darkness yang harus diperangi seperti di sini ya. Mungkin karena waktu kita terbatas ya. Kita melihat di dalam bagian terakhir ini ya, Yesus mengatakan, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus mengajak murid-muridnya untuk face the power of darkness itu. Bukan untuk melarikan diri, bukan gitu. Bukan untuk flight, tapi untuk fight, untuk melawan, untuk berperang. Berperang dengan kuasa kegelapan itu. Yesus menghampiri. Bapak belur enggak saya? Bapak belur saya itu. Bapak belur itu menghampiri kuasa kegelapan itu bapak belur. Yesus pun juga bapak belur. Gitu. Tapi ini jalan salib yang asli. Gitu. Jalan yang menuju kepada binasa itu. Selalu melarikan diri daripada pertempuran rohani. Selalu maklum dengan tubuh yang capek, tidur, lemes, lagi tersinggung, terluka, sakit, self pity. Ya ini spiritual liturgy. Gak ada pertumbuhan di dalam spiritual liturgy. Dan setan sangat senang dengan keadaan seperti ini. Gitu. Karena juga kelihatan seperti gak ada bahaya. Gitu. Ini bukan karena gereja dibom atau apa. Gak ada bom, gak ada. Kita masih bisa kebaktian rapi dan sebagainya. Tapi spiritually lethargic. Gak ada kehidupan sebetulnya gitu.
Setan paling senang sudah dalam keadaan seperti ini ya. Sudah nggak usah diapa-apain lagi. Sudah mati sebetulnya. Sudah nggak ada kehidupan. Nggak usah lagi digoyang-goyang. Sudah selesai. Tapi banyak orang Kristen yang nggak sadar ya di dalam keadaan seperti ini ya. Kehidupannya itu tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Dan karena itu juga nggak ada kehidupan sebetulnya. Sudah mari kita minta kepada Tuhan ya, kebangunan rohani. Dan bukan cuma untuk kita saja ya. Tapi untuk kota ini ya. Untuk tempat di mana kita tinggal. Doakan untuk gereja-gereja, termasuk gereja kita yang gak lebih baik daripada gereja yang lain. Doakan supaya ada kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan meskipun waktu kami sangat terbatas. Kami berdoa Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di dalam hati kami. Membangunkan kerohanian kami supaya kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang tertidur. Ampunilah kami Tuhan ketika kami tidak sanggup berjaga-jaga. 1 jam pun kami tidak sanggup berjaga-jaga bersama dengan Engkau. Kami terlalu mengerti, terlalu lunak dengan kesulitan kami. Kami terbius dengan hidup yang comfortable. Kami berdoa supaya Tuhan yang menarik kami kembali, Tuhan yang membangunkan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang seperti Engkau. Meskipun ada bahaya di depan, ada peperangan rohani, tapi berikan kepada kami kekuatan, karena kami tidak berperang dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami bersama dengan Engkau. Kami berharap di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, Tuhan menguduskan emosi, afeksi kehendak kami, supaya seperti Engkau. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.